Ini sudah beredar ya selebaran berbentuk stiker atau apa yang tulisannya seperti ini. Aksi 214. Sebuah demonstrasi di mana penekanan di sini atau apa yang dituntut adalah tangkap Gus Fuad, masalah kasus dugaan penghinaannya maksudnya kepada Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Sis Al-Jufri. Kalau kita perhatikan aksi kemudian bersambung dengan angka, ini mesti ada kaitannya dengan yang fenomenal sekali ketika kita misalnya bilang ada aksi 212, ada aksi 114 dan sebagainya. Ada orang yang mungkin berpikir ini adalah bukti kalau isu nasab sudah meresap ke masyarakat dan sudah akan memicu konflik. Bagi saya, semua orang bebas berasumsi, bebas bernarasi, bebas mengait-ngaitkan, termasuk demo-demo ini dikaitkan kepada isu nasab misalnya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tetapi justru ternyata tidak semengerikan seperti yang dikhawatirkan. Nggak memicu kerusuhan juga, nggak memicu bacok-bacokan juga, tapi memicu demo. Kemarin kan sudah ada demonya itu, yang di Banyumas, tangkap Habib Rizik itu. Oh, dia nggak pakai Habib, tangkap Rizik Syihab, tangkap Antek Khilafah, usir cucu Balawi, cucu Nabi palsu ya, bukan Balawi, nggak disebut Balawinya, cucu Nabi palsu, kan gitu-gitu aja. Dan nanti akan ada demo juga, apalagi yang demo aksi ini. Ini aksi seperti ini sudah punya track record, bisa berkumpul orang jutaan bahkan ya, itu saya ambil dari narasinya Yai Said Akil Siraj ya. Kita harus apresiasi kata beliau. Ada Habib bisa mengumpulkan orang sampai berjuta gitu di Munas itu ya. Masalah angka nggak perlu berpolemik. Yang penting itu aksi terbesar yang pernah ada. Dan apa di situ ada orang bacok-bacokan? Nggak ada, Pak. Apa di situ ada Munas dihancurkan, dibom gitu? Enggak. Aksi damai. Nah, itu satu poin. Jadi ini teruji ya. Jadi ternyata konflik yang terjadi dari isu nasab ya demo. Walaupun selalu saya ulang-ulang, kalau yang demo ini maksudnya adalah protes kepada pembatalan nasab dalam bentuk demo, mestinya yang disorot itu adalah dedengkot dari pembatalan demo itu. Pemicu utamanya ada apa Gus Fuad? Memang Gus Fuad sebagai apa dalam masalah isu nasab ini? Memang pernah Gus Fuad bercerita secara ilmiah lah, secara kan enggak. Jadi kalau kita jujur mentelaah, ini masalah kasus dugaan penghinaan. Ini sama dengan ketika dulu 212, demo dan 411 dan sebagainya, demo besar-besaran menuntut agar Ahok ditangkap kasus dugaan penghinaan atau pelecehan kepada Al-Quran. Jadi sesuatu yang dihormati walaupun tidak akan sama ya, karena dulu besar karena objeknya Al-Quran. Sekarang mungkin tidak akan sebesar dulu, objeknya bukan Al-Quran ya, di bawahnya Al-Quran kan begitu, maka seimbang lah ya. Jadi menekan saja agar Ahok ditangkap. Apa langsung ditangkap? Enggak juga. Itu demonya dari 2016 ya. Ahok 2017 masih maju kok di pilihan gubernur. Bayangkan di demo untuk ditangkap oleh ratusan ribu orang, bahkan boro-boro ditangkap, masuk pilgub, lolos ya. Walaupun kalah, lolos aja ya. Dan apakah lalu yang demo-demo ini ngamuk bakal-bakal Jakarta? Enggak Pak, demo ya demo. Sekuat apapun orang mau demo itu enggak lalu menekan secara anarkis, mau ngancur-ngancurin, enggak. Setidaknya ini terbukti ya. Kelompok ini terbukti bisa jaga diri. Kalaupun ada insiden ya antara mereka dengan pihak keamanan yang jaga. Mungkin ada hal yang dianggap melampaui sehingga diberi gas air mata, dibubarkan, waktunya selesai, terus belum dikasih gas air mata, gitu-gitu aja Pak. Nggak ada bacok-bacokan. Justru yang kadang bacok-bacokan itu antar kampung, entah masalahnya apa, serpet motor nggak terima, bacok-bacokan, ada banyak begitu. Antar STM, entah masalah apa, timpuk-timpukan, kepala pecah, banyak begitu. Nggak masalah penting padahal. Jadi kalau kelompok ini aman, setidaknya kita bukan membela siapa-siapa, tapi membaca track record. Sudah pernah ada jutaan orang berkumpul, nggak ada kerusuhan dengan kondisi yang sama seperti ini. Walaupun pada akhirnya Ahok ditangkap, tapi kan 2018 dijebloskan ke penjaranya. Di demo 2016, 2017 masih nyalon, masih lolos.
Baru kemudian kalau tidak salah ya, tahun 2018 itu divonis, ya, dijebloskan ke penjara gitu. Jadi walaupun misalnya ini dianggap sebagai efek dari isu nasab, ya bagus malah. Efeknya ya demo-demo, bukan kerusuhan. Itu saja yang ingin saya tekankan begitu. Toh kembali ke awal lagi tadi, semua orang bebas berasumsi, itu bebas. Tetapi ukurannya adalah ya membaca situasinya, membaca realitasnya gitu ya. Udah bertahun-tahun bergulir, nggak pernah itu ada demo tangkap ke Emadudin ya. Ya gitu-gitu aja kan. Ya paling ramai heboh di YouTube atau ada debat, nggak datang lagi orangnya. Nantang sana nggak datang, ditantang di sini nggak datang, ya gitu-gitu aja. Dan untuk apa sih tiba-tiba ini harus menjadi memicu konflik antar masyarakat? Untuk apa juga? Kalau ada Habib haul, haulnya ramai juga, nggak ada yang halang-halangi. Kalau misalnya ada di Banyuwangi, itu pun kayaknya nggak sepenuhnya masalah apa. Entah karena cucu Nabi palsu atau apa, tapi kan aman-aman saja, nggak ada persoalan. Ya biasa, negara kita emang negara serba ada gitu ya. Demo-demo begini kan apa aja ada Pak. Ada perusahaan di demo karyawannya, ada kampus di demo oleh alumninya, ijazah palsu dan sebagainya. Yang penting tidak rusuh. Justru bagus saya kira. Bagusnya begini. Demo itu adalah ekspresi puncak dari ketidakterimaan. Artinya itu adalah ambang batas dari kememaksaan kita atau kengototan kita. Di tengah situasi seperti itu, biasanya orang lepas kontrol. Namanya kalau berantem itu sudah klimaks. Tapi kenyataannya nggak berantem juga. Tapi tetap masih di tataran berorasi, di tataran menyerukan suara, di tataran menyampaikan pendapat, di tataran menyampaikan tuntutan. Sudah nggak musim sekarang itu kalau nggak dipenuhi tuntutan bakar-bakar ya. Bakar ikan iya. Makanya demo itu ya namanya demo Pak. Orang masak aja disebut demo, kok demonstrasi masak. Jadi menyampaikan pendapat saja, bukan kerusuhan, bukan apa. Ya, nanti mungkin akan disusul oleh PWI LSI, meniru lah. Ini kok belum ditangkap Habib Rizik, demo lagi gitu-gitu. Kalau mereka mungkin kodenya per daerah, Banyumas, atau mungkin nanti Solo Raya, atau mungkin nanti ada PWI Palu, mungkin kan, siapa tahu di Palu ada juga PWI-nya ya. Demo PWI Palu, tangkap cucu Nabi palsu misalnya ya. Ya kan nggak tahu, tapi ya gitu-gitu aja ya. Jadi kalau kita mempelajari ini, memandang hal ini, ya tetap saja seperti ini gitu ya. Gak akan ya. Kita ini, negara kita juga lagi riwah, lagi banyak persoalan, masyarakat juga lagi riwah ya. Lagi banyak hal-hal yang menakutkan di bangsa ini ya. Setidaknya hal-hal yang misalnya masalah ekonomi, misalnya masalah presiden kita, rezim kita, maksudnya kinerja pemerintahan, berbagai macam berita muncul ya. Pagar laut udah tenggelam itu. Tapi ya namanya pagar di laut Pak, kalau airnya lagi pasang ya tenggelam, wajar itu. Jadi kalau misalnya pagar laut diprotes, ternyata yang protes sudah berhenti, mungkin karena pagarnya sudah nggak ada. Tapi tiba-tiba kok muncul lagi. Oh mungkin dulu pagarnya nggak ada, bukan dicabut, tapi tenggelam di air, namanya di laut. Jadi airnya pasang, nggak kelihatan pagar itu. Sekarang kok ada lagi, surut airnya, nampak lagi pagar, kan gitu ya.